Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Zana Kelana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian menuju ke sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yaitu Gunung Galunggung, yang terletak sekitar 17 km dari kota Tasikmalaya. Gunung ini memiliki tipe stratovolcano aktif yang tercatat pernah beberapa kali mengalami letusan, di antaranya pada tahun 1822, 1894, 1918 dan yang terakhir terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 1982. Yang sekaligus menjadi letusan paling dahsyat dengan periode yang paling lama, di mana kegiatan letusannya berlangsung selama 8 bulan dan baru berakhir pada tanggal 8 Januari 1983. Gunung Galunggung ini memiliki dua puncak, yakni puncak Dinding Ari dan puncak Beuti Canar, dengan puncak tertingginya yaitu puncak Beuti Canar di ketinggian 2240 meter di atas permukaan laut. Namun kali ini saya tidak akan menuju ke puncak gunung ini, melainkan ingin menuju ke area kawahnya saja, yang merupakan destinasi utama para wisatawan di gunung ini. Untuk lokasinya sendiri, Taman Wisata Alam Gunung Galunggung ini sudah terdaftar di Google Maps. Kalian tinggal memasukkan kata kunci saja di kolom pencarian di aplikasi tersebut, atau kalian bisa klik link koordinat yang sudah saya sertakan di deskripsi. Di kawasan ini juga ada wisata air panas yang arahnya ke arah kanan setelah gapura yang pertama. Sementara untuk ke kawah Gunung Galunggung terus lurus menuju tanjakan yang jalanannya tidak mulus, serta di kedua sisinya dihiasi oleh hutan pinus. Dan setelah melewati hutan pinus, kami mulai memasuki jalanan yang terbuka dengan pemandangan Gunung Galunggung yang berdiri gagah di depan sana. Hingga tak lama kemudian akhirnya kami pun sampai di loket pembayaran. Di sini para pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per orang, dengan biaya parkir sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Sementara untuk pengunjung yang hendak melakukan camping atau bermalam akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp25.000 per orang, dengan biaya parkir Rp10.000 untuk roda 2 dan Rp15.000 untuk roda 4. Sementara untuk para pengunjung yang hendak melakukan kegiatan downhill atau motobike menggunakan sepeda maupun motocross juga akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp25.000. Dari loket pembayaran kita dihadapkan dengan dua pilihan jalur, ke arah kiri untuk menuju jalur tangga biru dan ke arah lurus untuk menuju jalur tangga kuning, yang sebenarnya pada akhirnya keduanya akan sama-sama berujung di kawasan kawah Gunung Galunggung. Setelah mempertimbangkan, akhirnya kami pun memutuskan untuk membelokkan kendaraan kami ke arah kiri dan menuju ke tangga biru. Dan tak membutuhkan waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, akhirnya kami pun sampai di area tangga biru. Fasilitas yang ada di area ini cukup lengkap, mulai dari area parkir yang luas, toilet dan musola, hingga warung yang berjejer yang sudah siap menyambut para pengunjung dengan dagangannya. Mulai dari makanan dan minuman hingga merchandise dan aksesoris-aksesoris khas wisata alam pegunungan. Di sini juga tersedia jasa ojek untuk para wisatawan yang mungkin enggan untuk menaiki tangga atau sekedar untuk menghemat waktu dan tenaga, dengan tarif Rp25.000 per orang sekali jalan. Melihat padatnya pengunjung yang naik di tangga biru, kami pun memutuskan untuk bergegas menuju ke tangga kuning saja, dengan harapan pengunjung tangga kuning tidak sepadat di tangga biru. Untuk menuju ke tangga kuning, sesuai arahan dari petugas parkir di tangga biru, kami tidak kembali ke jalan utama, melainkan menggunakan jalur kecil yang biasa dilalui oleh ojek tangga biru guna mempersingkat waktu. Hingga tak lama kemudian, kami pun sampai di area tangga kuning. Fasilitas yang tersedia di area ini tidak jauh berbeda dengan area tangga biru. Yang membedakan hanya jumlah anak tangga, warna tangga, dan tarif ojeknya saja.
Tangga kuning memiliki jumlah anak tangga yang lebih banyak dibandingkan dengan tangga biru, yakni sebanyak 620 anak tangga. Sementara tangga biru hanya memiliki 510 anak tangga. Dan untuk tarif ojeknya, para pengunjung yang naik ojek dari tangga kuning ini hanya dikenakan biaya sebesar Rp20.000 saja. Lebih hemat Rp5.000 jika dibandingkan dengan naik ojek dari tangga biru. Dan bukan hanya itu saja, ternyata kepadatan pengunjungnya pun tidak jauh berbeda dengan tangga biru, sama-sama padat. Atas dasar itu, saya berinisiatif untuk bertanya kepada petugas yang ada perihal jalur lain yang bisa dilalui selain menaiki anak tangga. Dan akhirnya kami diarahkan untuk berjalan menggunakan jalur yang biasa digunakan Kang Ojek untuk mengantar para wisatawan menuju ke kawah. Dengan catatan kami harus berjalan kaki dan tidak meniru Kang Ojek dengan membawa kendaraan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Zanaklana. Kali ini saya sedang berada di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepatnya berada di Taman Wisata Alam Gunung Galunggung. Tapi kali ini saya nggak ke puncak tertingginya, nggak ke puncak Beti Canar maupun ke puncak Dinding Ari, melainkan mau ke puncak kawahnya saja. Kayak gitu. Jadi tadi di bawah, di pas gerbang pembayaran tiket atau pembayaran retribusi, kita dikasih pilihan dua jalan. Yang pertama dari arah gerbang tiket itu lurus untuk menuju ke area tangga kuning. Terus ada lagi satu lagi yang belok ke kiri itu untuk ke area tangga biru gitu. Tadi saya udah ke tangga biru dulu sebelum ke sini. Dari tangga biru kita berubah pikiran, balik lagi ke tangga kuning. Dan akhirnya kita nggak lewat dua-duanya. Kita nggak lewat tangga biru dan nggak lewat tangga kuning juga. Melainkan lebih memilih untuk trekking melewati jalur setapak kayak gini. Ini adalah jalur ojek. Jadi di sini tersedia jasa ojek dengan harga Rp25.000 jika dari tangga biru dan Rp20.000 dari tangga kuning. Bedanya cuma Rp5.000 ya dari tangga biru. Rp25.000 dari tangga kuning Rp20.000. Itu untuk tarif ojek. Itu khusus buat kalian yang mungkin ingin menghemat waktu dan juga tenaga untuk sampai ke puncak kawah. Dan saya lebih memilih jalan kaki tapi menggunakan trek ojek ini gitu. Jadi saya nggak lewat tangga, soalnya yang pertama terlalu ramai, macet juga. Tadi lihat di tangga biru macet juga, banyak pengunjung. Lihat di tangga kuning juga sama. Dan akhirnya saya bertanya kepada petugas yang ada, apakah bisa saya trekking lewat jalur ojek ini, dan ternyata bisa gitu. Dan selain karena ingin sepi, saya memilih jalur ini juga karena lebih enak aja gitu trekkingnya, jadi lebih berasa gitu naik gunungnya. Berhubung kita menggunakan jalur ojek, beberapa kali kita harus berhenti dan menepi guna memberi jalan kepada ojek-ojek yang hendak melintas di jalur ini. Akan tetapi, bagi saya hal itu lebih baik daripada harus mengantri dan berdesak-desakan di jalur tangga. Suasananya kayak gini, lumayan. Vibes mendakinya itu lumayan dapat gitu, jika dibandingkan dengan trekking di tangga. Jadi ini bisa jadi referensi juga buat kalian yang mungkin ingin berkunjung ke kawah Gunung Papandayan. Papandayan, Gunung Galunggung. Jika kalian malas untuk melewati tangga, entah itu karena pegalnya atau mungkin karena vibes pendakiannya kurang berasa, ini kalian bisa menggunakan jalur alternatif ini, jalur ojek. Ya walaupun jalanannya nggak seperti di gunung, tapi setidaknya
keadaan vegetasinya lumayan bagus. Jadi suasana gunungnya itu masih berasa. Jadi suasana mendakinya masih dapat kalau misalkan lewat jalur ini. Didominasi oleh vegetasi yang kerdil-kerdil kayak gini. Mantap. Ya, inilah kira-kira. Oke, untuk kondisi treknya tadi di awal kita dikasih tanjakan, habis tanjakan kita dikasih jalan yang landai kayak gini dengan dominasi pijakan pasir kayak gini. Terus tadi di bawah pas ditanjakan itu ada jalan setapak yang udah dilapisi oleh semen dan beberapa paving block juga. Habis itu barulah kita sampai ke area datar, landai kayak gini, benar-benar landai dengan kondisi pijakan pasir kayak gitu. Oke, ikutin terus. Selain memiliki view yang masih alami, kondisi trek di jalur ojek ini bisa dibilang sangat landai. Satu-satunya tanjakan yang kita lewati hanya ada di awal saja, dengan kemiringan yang ringan dan waktu tempuh yang sangat singkat. Selebihnya, kami tidak menemukan lagi tanjakan, alias jalurnya full bonus. Dengan kondisi pijakan yang didominasi oleh pasir, yang sesekali diselingi oleh paving block yang menurut saya sangat nyaman untuk dijadikan pijakan. Sangat berbanding terbalik dengan jalur tangga yang dari awal hingga akhir terus menanjak dengan kemiringan yang sangat vertikal. Belum lagi ratusan anak tangga yang harus dilewatinya, yang menurut pengalaman saya, trek berupa tangga seperti itu sangat menguras tenaga. Setelah kurang lebih selama 15 menit kami berjalan dari area parkir Tangga Kuning, akhirnya kami sampai di area bibir kawah yang ditandai oleh sebuah warung tunggal yang terletak di sebelah kanan jalan. Di area ini view sudah hampir terbuka secara keseluruhan. Gagahnya tebing-tebing raksasa, indahnya dasar kawah hingga pemandangan kota di bawah sana bisa kami nikmati secara bersamaan di tempat ini. Oke, bisa kalian lihat di belakang saya ada warung sama si ibunya, terus ada tepi dengan air
air terjunnya tinggi banget, air terjunnya ini kalau kelihatan, kalau dari mata telanjang kelihatan tinggi banget, tapi kalau dari kamera nggak tahu. Terus di bawah sini ada area kawah, airnya hijau ya, kelihatan itu area kawahnya, kawah Gunung. Dan sekarang kita lanjut ke sebelah kiri sini. Tadi kita dari bawah ke sana, jadi ini treknya melingkar kayak gitu, tuh lihat. Tuh. Tadi kita dari bawah terus melipir ke sini, lanjut ke sana. Nanti untuk turun ke kawahnya kita lewatnya ke sana, di ujung sana itu ada anak tangga, anak tangga buat sampai ke area kawah gitu. Oke, gitu. Terus ini mantap banget sih pemandangannya, area kawahnya keren, terus tebing-tebingnya juga keren banget. Di sini udah mulai terbuka ya, kota Tasikmalaya belakang sana. Jangan baik-baik. Dengan melewati jalur ojek tadi, kami bisa menyusuri area bibir kawah secara paralel dan berurutan dari ujung ke ujung, tanpa ada sedikit pun keindahan yang terlewat dan tanpa harus berputar arah untuk menikmati semua keindahannya. Karena bisa dibilang kami datang dari ujung bibir kawah, bukan dari tengah-tengah seperti pengunjung lain yang melewati jalur tangga. Beberapa menit berselang, kami menemukan sebuah tugu besar yang bertuliskan Galunggung Eruption 1982 sampai 1983. Yang konon tugu ini dibuat untuk mengenang erupsi dahsyat yang pernah terjadi di gunung ini puluhan tahun silam. Sama halnya seperti di bawah tadi, di sini juga banyak warung-warung yang berjejer bersama barang dagangannya masing-masing. Bedanya, yang dijual di area ini hanya berupa makanan dan minuman saja, tak seperti di bawah tadi yang juga menyediakan merchandise dan aksesoris. Tak jauh dari tugu tadi, kami sampai di sebuah area yang menjadi ujung dari perjuangan para pengguna tangga kuning, yang posisinya tepat berada di tengah-tengah area bibir kawah.
Beberapa menit berselang setelah kami berjalan dari area ujung Tangga Kuning, kami pun sampai di area ujung Tangga Biru. Dan tepat di seberangnya ada tangga yang mengarah turun ke dasar kawah. Yap, para pengunjung diperbolehkan untuk turun ke dasar kawah. Namun sangat disayangkan karena kami tidak bisa ke sana karena pertimbangan waktu. Tak jauh dari ujung Tangga Biru, kami sampai di sebuah area lapang dan terlihat juga di sana ada semacam dermaga yang terbuat dari semen yang dinamakan view deck. View yang disuguhkan di view deck ini sangat indah dan karena spotnya yang tinggi, otomatis kita bisa sangat leluasa dalam menikmati panorama yang ada. Area ini juga merupakan satu-satunya area di bibir kawah yang terdapat toilet dan musola, sekaligus menjadi area terakhir yang bisa kami kunjungi. Oke, beginilah kira-kira situasi atau keadaan di puncak kawah Gunung Galunggung. Lumayan cukup indah ya. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan tebing-tebing seperti di belakang saya. Terus ada di sana juga ada, keren. Terus kita berbalik ke sebelah sini, kita bisa melihat view kota Tasikmalaya dengan jelas. Terus di situ ada gunung, gak tahu gunung apa. Keren sih. Dan sebenarnya kita juga bisa untuk turun ke kawah ini. Itu bisa ya, itu ada juga tuh 2 orang yang turun ke bawah dengan cara melewati anak tangga yang berada di sana, yang berada tepat berhadapan dengan Tangga Biru di sana. Tapi kita malas, jadi kita nggak turun. Kayaknya kita mau langsung pulang aja. Sekarang udah sore juga, udah 4:30 sore. Dan untuk turun saya nggak lewat jalur tadi, nggak lewat jalur ojek. Saya mau nyoba lewat tangga untuk turun. Tangga kuning, soalnya motor saya berada di area Tangga Kuning, area parkir Tangga Kuning, bukan di area parkir Tangga Biru di sana. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian perjalanan kita kali ini menuju ke puncak kawah Gunung Galunggung. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam rimba, Zanak.